Halo semua, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara menerapkan game AI pada sebuah enemy. Mulai dari yang pertama adalah bagaimana mengumpulkan informasi menggunakan sensor, kemudian dilanjutkan dengan bagaimana membuat sebuah decision menggunakan finite state machine, dan yang terakhir adalah bagaimana mengeksekusi finite state machine action. Saya mulai dulu dari yang pertama adalah bagaimana mengumpulkan informasi menggunakan sensor. Ada banyak sekali pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam mengumpulkan informasi menggunakan sensor, tapi yang akan saya bahas di sini adalah yang sering digunakan. Jadi ada beberapa approach atau usulan, yaitu usulan yang sering digunakan adalah menggunakan 3 filter sensor, di mana terdapat 3 filter sensor. Mulai dari yang pertama adalah distance filter, di mana distance filter ini mampu membatasi pandangan enemy berdasarkan distance. Kemudian filter yang kedua adalah menggunakan filter angle check. Jadi pemeriksaan setiap sudut pandang enemy terhadap objek player. Jadi sudut arah angle dari setiap enemy ke target objek player itu kita bisa batasi viewingnya, pandangannya. Kemudian sensor yang terakhir adalah yang ketiga, yaitu raycast check. Jadi pemeriksaan raycast di mana kita bisa membatasi enemy berdasarkan objek obstacle. Jadi objek-objek rintangan seperti dinding ataupun menara ataupun objek-objek lain, ya, pintu yang bisa membatasi pandangan enemy terhadap objek target yaitu player. Oke, jadi ada 3 sensor filter yang akan kita lakukan. Saya langsung saja buat. Yang pertama adalah bagaimana membuat distance filter. Tapi sebelumnya kita akan memasukkan script ini ke enemy. Nah, enemy ini sebetulnya objeknya sudah kita buatkan prefab. Jadi kita buka saja nanti di bagian asset, kemudian di bagian folder prefab. Di sini ada objek prefab enemy. Kita klik 2 kali saja, kita buka prefabnya. Oke, ini udah muncul prefab editor. Kita akan coba buat sebuah objek, namanya adalah AI. Jadi klik kanan, kemudian pilih create empty. Di sini kita rename saja langsung. Kita beri nama AI. Nah, kita sudah membuat objek baru namanya AI yang terpisah dengan yang lain, tapi dia masih masuk ke dalam parentnya enemy. Oke, nah pastikan positionnya ini, objek AI ini, pastikan positionnya adalah tepat berada di pusat objek parentnya. Jadi posisinya saya buat 0 saja, X-nya 0, Y-nya 0, Z-nya juga 0, rotasinya juga 0 semua, 0, 0, 0. Kemudian scale-nya saya buat 1:1, ya, X, Y, Z-nya juga 1:1. Oke. Oke, sudah saya buat. Kemudian saya coba save. Saya masuk ke dalam asset script. Saya mau buat script site. Jadi saya mau buat ke dalam satu script 3 sensor ini ke dalam sebuah script yang bernama site. Jadi saya klik kanan create, kemudian saya pilih C subscript, saya beri nama site. Oke, kemudian saya klik 2 kali scriptnya, akan dibukakan sebuah Visual Studio 2019 sebagai C sub editor. Oke, nah ini sudah terbuka ya. Sekarang saya akan coba tambahkan beberapa variabel. Jadi saya tambahkan variabel modifiernya public, kemudian float, distance. Kemudian parameter berikutnya adalah angle. Selanjutnya kemudian saya juga buat
variabel public, kemudian saya beri tipenya adalah layer max, kemudian namanya adalah object layer. Berikutnya juga saya buat hal yang sama, public layer max, kemudian saya beri nama obstacle ya, layers. Oh, ini saya perbaiki dulu ya, harusnya obstacles ya. Jadi ada dua variabel, yaitu ada object layer sama obstacle layer. Jadi object layer ini adalah sebetulnya sebuah layer dengan dengan layer object, dan layer max ini sebenarnya adalah layer yang didefinisikan sebagai layer obstacle. Obstacle adalah halangan atau rintangan yang menutupi pandangan enemy. Nah, kemudian juga kita akan coba buat variabel public game object, namanya mungkin sense object, dimana variabel sense object ini sebetulnya adalah sebuah objek yang dideteksi oleh enemy berdasarkan jangkauan distance yang diizinkan. Oke. Kemudian saya akan fokus ke bagian void update, di mana void update ini akan memeriksa setiap frame. Di sini kita akan coba tambahkan sebuah variabel collider. Collidernya dalam bentuk array. Nanti arraynya ini bisa banyak tergantung dari sistemnya, nanti terdeteksi objeknya ada berapa. Kalau ada beberapa objek, ada 10 objek, maka ada 10 collider. Jadi collider dalam bentuk array di situ. Kemudian mungkin saya beri nama detected object. Kemudian saya gunakan function overlap dari sebuah kelas basic titik overlap. Nah, di sini ada banyak. Kita akan coba menggunakan overlap pair saja. Kemudian di sini ada inputnya position. Posisinya adalah menggunakan position enemy, yaitu transform titik position. Karena scriptnya akan kita tambahkan di bagian AI enemy, jadi kita gunakan transform titik position. Kemudian distance, radiusnya adalah distance. Kemudian layer maxnya adalah object layers. Oke. Kemudian setelah itu kita akan mendapatkan beberapa objek dan kita transformasikan ke dalam bentuk collider. Di sini kita bisa buat bahwa sense objeknya itu di awal adalah null. Untuk pertama kali sebelum dia didapatkan kita set null. Kemudian kita akan lakukan perulangan for each di sini. Untuk setiap saya buat variabel detected object. Di dalam variabel array detected objects ya. Maka untuk setiap objeknya itu kita ambil single object yang diberi nama variabel yaitu detected object. Nah, untuk setiap detected object ini kita akan coba menghitung distance-nya. Menghitung distance-nya dengan pengembalian ke tipe data vector tree. Mungkin kita akan coba set dulu variabel vector tree dengan nama direction, mungkin direction to object saja saya buat. Kemudian saya gunakan vector tree titik normalize ya untuk menempatkan distance dari sebuah selisih antara detected object titik transform titik position, kemudian dikurangi dengan transform enemy-nya titik position. Oke, pada saat ini kita sudah berhasil mengambil direction to object-nya. Kemudian kita akan memeriksa angle-nya, sudut terhadap objek.
kita akan coba gunakan variabel tipe data float, kemudian kita beri nama angel terhadap objeknya, mungkin angel to object sama dengan vector 3 titik angel. Kita akan hitung sudutnya. Sudut parameter inputnya adalah vector 3 from dan to, dari mana ke mana. Jadi fromnya adalah transform titik mungkin saya ambil bagian depannya forward, kemudian yang satunya lagi adalah transform bukan transform, tapi tujuannya adalah ke direction to object, ya, karena direction to object ini sudah tipe datanya adalah vector 3. Oke. Ya. Jadi di sini sebenarnya transform titik forwardnya adalah sebenarnya posisi enemy-nya, tapi di bagian depan, arah pandang depan terhadap direction to object-nya. Jadi yang diacu adalah yang bagian posisi depan enemy, arah pandangnya di bagian depan terhadap objek di sekelilingnya yang terdeteksi menggunakan phasic overlap sphere. Kemudian kita bisa buat seleksi sensor yang terakhir adalah menggunakan request. Tapi sebelum request mungkin kita cek dulu apakah angel to object-nya sebenarnya kurang dari batasan angel yang kita tentukan yang di bagian atas ini, angel. Kalau memang kurang dari angel yang sudah kita tentukan batasannya, maka baru kita cek lagi di sini. Kita akan cek request-nya menggunakan line cast. Di sini if not basic titik line cast. Nah, di sini line cast-nya ada banyak ya parameter inputnya. Ada vector 3 start sama vector 3 end, ada awal dan akhirnya. Jadi line cast-nya menggunakan posisi enemy, yaitu transform titik position. Kemudian destination-nya menggunakan objek yang detected object, ambil transformnya, kemudian ambil position-nya. Kemudian yang terakhir adalah layer max-nya, kita menggunakan obstacle layer. Oke. Ketika request-nya sudah dapat, maka kita akan ambil objek yang sudah dideteksi dengan pemeriksaan request, dan kita ambil dan kita simpan ke dalam variabel sense object. Sense object sama dengan detected object titik game object, kemudian break ya, titik koma. Kita akhiri perulangannya ketika sudah selesai mendapatkan sense objectnya. Tapi ada beberapa hal yang perlu kita ketahui, bahwa untuk penggunaan jumlah atau titik-titik objek ini sebenarnya kalau kita taruh di void update ini akan menguras performa memori ya, karena untuk setiap update kita akan lakukan fungsi untuk mengambil semua objek yang overlap terhadap objek layer sesuai dengan posisi enemy, sehingga ini tidak kita rekomendasikan penggunaannya seperti ini. Sehingga kita bisa buat script untuk mengambil jumlahnya saja, sehingga nanti hasil deteksi objeknya akan mengacu kepada array statis yang akan kita definisikan di awal. Jadi mungkin usulan atau metode yang lebih baik adalah kita akan coba buat array statik di sini, dan pengisian array statiknya adalah berdasarkan deteksi objek yang terdeteksi saja yang akan mengubah atau mengupdate objek array sesuai dengan posisinya. Oke, mungkin yang ini saya hapus void startnya. Saya akan coba buat dua script yang berbeda. Jadi script ini saya simpan dulu, kemudian saya akan coba buat script satu lagi untuk script yang sudah dioptimasi. Di bagian sini kita sudah ada script site. Mungkin saya akan coba buat lagi, namanya adalah klik kanan create, kemudian saya beri nama site,
psych script, atau saya buat psych saja pakai S. Kemudian yang ini mungkin saya rename saja, psych-nya mungkin saya beri nama psych script. Jadi script yang lama saya ubah nama jadi psych script. Saya klik kanan, kemudian saya pilih rename. Kemudian saya beri nama psych script. Ya, untuk membedakan antara script yang lama dengan yang baru. Jadi yang psych script ini script lama, sedangkan psych ini script yang baru. Oke, ini masih menunggu loading. Ini saya klik kanan rename dulu. Rename. Ini saya beri nama psych tanpa S. Perhatikan kalau kita rename langsung di bagian Unity, maka dia tidak otomatis merename yang ada di bagian dalam filenya. Jadi kita harus ubah secara manual. Jadi saya klik 2 kali psych. Kemudian ini kan pakai S, kita hapus S-nya. Kemudian saya save. Kemudian kita kembali ke Unity, dan psych script ini juga kita harus klik 2 kali. Kita harus ubah jadi psych script, ya, seperti ini, sesuai dengan nama file. Kemudian save. Oke. Kemudian kembali ke Unity. Kemudian kita coba hapus errornya. Error ini muncul karena namespace-nya tidak sama. Jadi nama kelas yang ada di bagian file itu tidak sama dengan nama file. Oke, ini sudah sesuai ya. Jadi nama file dengan nama kelas ya. Perhatikan di bagian preview inspector ini harus sama. Kemudian juga yang di bagian psych ini juga di bagian preview ini juga harus sama. Dan ini udah sama. Nah, sekarang ini adalah script yang lama, sedangkan ini adalah script yang baru. Kita fokus ke bagian script psych. Di sini kita akan coba meminimalkan penggunaan detected object menggunakan basic overlap spare dengan cara kita coba buat dulu variabelnya. Jadi yang tadi sama persis, public float distance, kemudian public float angle, kemudian public layer max objects layers, kemudian public layer max obstacle layers, dan juga kita akan coba buat variabel yang namanya collider ya. Di sini kita buat static saja nanti collider, kemudian namanya adalah detected object ya. Kemudian saya buat variabel static collider array collider sama dengan new collider. Nah, saya set saja, misalnya saya tembak langsung nilai jumlah array size-nya adalah 100 ya. Kemudian saya akan ke bagian void update di sini. Di bagian void update saya akan coba ambil jumlahnya saja, yaitu int detected amount sama dengan by6 titik. Saya akan coba gunakan overlap spare non allocation ya. Saya pakai yang non allocation yang tidak menggunakan penggunaan allocation. Jadi saya gunakan overlap spare non allocation. Di situ saya gunakan input transform titik position, kemudian distance, dan juga di situ ada static collider. Collider ini saya gunakan variabel colliders. Kemudian ada lagi layer max. Layer max-nya ini saya gunakan objects layer. Oke. Nah, nanti akan dikembalikan ke bentuk tipe data int, yaitu mengembalikan jumlah objek yang terdeteksinya saja. Kemudian bagaimana dengan collidernya? Collidernya langsung otomatis terisi di sini. Jadi collidersnya ada di sini. Jadi kalau collidernya ada 5, maka ada 5 saja yang diganti. Tapi kita set maksimumnya adalah 100. Oke, kemudian saya buat lagi variabel untuk detected objeknya. Untuk di awal itu adalah null ya. Kemudian saya akan lakukan perulangan untuk setiap
for int i sama dengan 0, mulai dari index ke 0, kemudian i lebih kecil daripada jumlah objek yang terdetekted, kemudian i++. Selanjutnya di dalam perulangan kita akan mendefinisikan sebuah collider. Collider sama dengan collider ke i. Ya, kita handle setiap collider dengan variabel baru namanya collider. Kemudian kita akan coba gunakan vector 3 sebagai variabel direction ya, terhadap collider, direction to collider, sama dengan vector 3 titik normalize. Kita akan hitung distance-nya dari collider titik bounds ya, kita ambil nilai centernya, titik centernya, kemudian dikurangi dengan transform titik position. Setelah kita dapatkan distance-nya, kemudian kita juga akan ambil sudutnya, jadi float angle to collider terhadap collider ya, sudut terhadapnya terhadap collider. Itu kita gunakan vector 3 titik angle. Di situ ada dua input, yaitu vector 3 from dan vector 3 to. From-nya adalah berdasarkan transform enemy itu sendiri, transform titik forward, kita ambil vector 3 untuk yang bagian sisi depan, kemudian direction to collider untuk destination. Kemudian kita akan cek apakah angle to collider-nya itu masih dalam batasan angle yang sudah kita tentukan di bagian variabel atas. Kalau iya, maka kita akan cek lagi bagian raycast-nya menggunakan landcast. Jika not basic dot landcast, landcast-nya ada dua di sini. Inputnya start sama end ya, dimulai dari mana sampai mana. Jadi dimulai dari enemy itu sendiri, positionnya, transform titik position, kemudian n-nya adalah berdasarkan collider yang terdeteksi dan kita ambil nilai tengahnya, dan juga output dari raycast hit-nya saya buat out saja, out raycast hit, mungkin saya beri nama hit ya. Kemudian layer max-nya saya gunakan layer max yang obstacle layers. Kemudian saya tutup seperti ini. Kemudian saya kembali ke dalam scope if yang berada di dalamnya. Kemudian di sini saya tambahkan detected object itu sama dengan collider. Kemudian lakukan break ya untuk mengakhiri perulangan. Oke, saya akan coba kembali ke Unity. Saya akan drag and drop script site ini ke dalam game object AI. Ini masih proses loading ya. Nah, ini udah selesai. Kita ke bagian object AI. Kemudian mungkin drag and drop saja script site ke dalam inspektornya seperti ini. Ini saya isi saja langsung distance-nya, mungkin bebas. Misalnya saya coba-coba saja angka-angkanya. Saya buat variatifkan saja. Mungkin misalnya distance-nya 4,65, kemudian angle-nya dalam degree ya, dalam derajat. Misalnya dalam 43,59 misalnya ya. Kemudian object layer-nya saya pilih saja layers-nya. Ini kan banyak nih, ada everything. Kita udah pernah buat layer namanya adalah player. Jadi saya set object layer-nya adalah player. Kemudian objects obstacle layer-nya adalah layer obstacle-nya saya buat default saja. Oke, dictated object-nya nggak perlu kita set, nanti ini otomatis dari script yang menentukan. Nanti ini berubah-ubah. Kemudian saya coba save. Kemudian saya kembali ke dalam script. Jadi sebetulnya untuk yang angel ini
nanti misalnya kalau kita dapatkan angle-nya misalnya adalah 90 derajat, sebetulnya angle yang sebenarnya itu adalah 180 derajat. Jadi kalau ini menghasilkan 90 derajat, sebenarnya 90 derajat ini adalah untuk dua sisi. 90 derajat dari tengah ke kiri dan juga 90 derajat dari tengah ke kanan. Jadi sebetulnya totalnya adalah 180 derajat. Atau bisa juga hasil yang ini misalnya kita dapat 30 derajat. Kalau kita dapatkan 30 derajat, sebetulnya totalnya bukan 30 derajat tapi kali 2. Jadi 60 derajat. 60 derajat dapat dari mana? 30 derajat dari tengah ke kiri dan 30 derajat dari tengah ke kanan. Jadi ada dua sisi. Jadi yang kita dapatkan ini adalah salah satu sisi. Jadi kalau mau lihat totalnya adalah tinggal kalikan 2. Kalau misalnya kita dapatnya cuma 45 derajat. Kalau misalnya angle to collider-nya 45 derajat, artinya 45 derajat ini sebetulnya adalah 90 derajat, yaitu 45 derajat ke arah kiri dan 45 derajat ke arah kanan. Jadi angle-nya ada dua sisi, sisi kiri dan sisi kanan. Oke. Kemudian kita akan coba tambahkan draw gizmos untuk menggambarkan distance dari enemy terhadap obstacle yang sudah dia raih berdasarkan angle yang sudah kita set di sini. Angle sama distance-nya. Oke. Ini metode startnya saya hapus saja karena ini nggak kepake ya. Kemudian saya save, kemudian saya lanjut di bagian di bawah void update di sini. Saya buat saja metode on draw gizmos seperti ini. Jadi misalnya saya buat gizmos titik color, kita bisa beri warna gizmosnya dulu. Colornya misalnya saya buat color titik red, warna merah ya. Oke. Kemudian saya akan coba draw menggunakan gizmos titik draw. Draw di sini ada banyak, ada draw line-nya bisa kita gambarkan nanti line-nya mau warna merah, nanti ada garis merahnya dari titik penempatan enemy terhadap objek obstacle atau objek player. Nah, di sini kita akan coba menggunakan draw wire spare saja. Di sini mungkin input centernya menggunakan transform titik position, kemudian satunya lagi radiusnya mungkin kita gunakan distance untuk radiusnya. Kemudian saya save, kemudian saya akan coba ke bagian Unity. Oke, ini masih load. Nah, ini adalah preview gizmosnya. Jadi ini adalah hasil dari on draw gizmos tadi. Ketika kita melakukan gizmos titik color sama dengan color titik red, itu warna gizmosnya warna merah. Kemudian ketika kita menggunakan gizmos titik draw wire spare, di situ kan kita menggambarkan lingkup ke dalam bentuk wire spare. Jadi mulai dari transform titik position, kemudian distance terhadap positionnya itu kan kita set 4,65. Ini kita bisa ubah-ubah sih distance-nya. Nah, kalau kita ubah maka cakupannya akan lebih besar. Ya, itu terlihat dari gambar itu. Itu adalah dari sisi draw gizmosnya. Ini saya kembalikan, saya Ctrl Z. Kemudian kita kembali lagi ke Visual Studio-nya. Kemudian kita lanjut ke bagian masih di dalam metode on draw gizmos. Di sini kita buat vector tree. Kemudian mungkin kita buat right direction sama dengan quaternion, kemudian titik error. Di sini kita akan masukkan vector tree. Di situ ada komponen X, Y, dan Z. Untuk vector tree-nya mungkin saya buat saja langsung 0, Y-nya adalah sudutnya angle, Z-nya adalah 0. Kemudian saya akan coba kalikan dengan transform titik forward ya, titik forward. Oke. Ini adalah untuk right direction-nya. Ya, dari sisi right direction. Kemudian saya akan draw gizmosnya menggunakan gizmos titik draw ray. Draw ray, ray-nya adalah transform titik position, kemudian satu lagi adalah right direction
vector 3, kemudian dikali dengan distance. Oke. Saya juga akan buat untuk yang sisi kiri, left direction, jadi vector 3 left direction sama dengan menggunakan quaternion Euler. Di situ x-nya tetap saya buat 0, y-nya adalah minus angel, z-nya 0, kemudian saya kalikan dengan transform titik forward ya dari sisi depan enemy-nya. Kemudian saya lakukan gizmos titik draw ray, kemudian inputnya adalah sebuah ray-nya di sini saya akan gunakan parameter yang serupa, yaitu transform titik position, cuman yang berbeda lah di sini adalah untuk yang left direction ya. Kemudian dikali juga dengan distance. Oke, seperti ini. Kemudian saya save. Kemudian saya akan coba melakukan debug di sini di bagian if. Setelah objeknya berhasil diambil, dimasukkan ke dalam variabel detected object, mungkin saya lakukan debug titik draw line. Kemudian saya buat startnya adalah diambil dari transform enemy itu sendiri, transform titik position, n-nya adalah collider titik bounce titik center. Kemudian warnanya apa? Warna lainnya mungkin saya buat warnanya menggunakan color titik green ya, warna hijau saja. Oke. Kemudian juga untuk yang bagian else, di sini saya buat else. Kemudian saya juga lakukan debug titik draw line. Juga sama menggunakan position enemy sebagai vector 3 start, yaitu transform titik position. Kemudian untuk yang n-nya menggunakan hit titik point ya, posisi hitnya, dan juga warnanya saya menggunakan warna merah. Oke, kemudian saya save, kemudian saya ke bagian Unity. Oke, sedang menunggu dan saya akan coba back. Kemudian saya akan coba save dengan scene berbeda. Saya save ke bagian folder asset scene, saya beri nama scene, mungkin scene ke 19. Kemudian saya pilih save. Oke. Kemudian saya coba klik mode play gamenya. Saya coba arahkan. Saya tekan escape, saya aktifkan gizmos. Saya resume. Nah, itu kelihatan ya. Ada garis hijau. Saya escape, saya matikan mode play game. Jadi udah kelihatan. Jadi gizmosnya harus kita aktifkan dulu. Kemudian saya coba arahkan ke bagian hierarkinya. Harusnya terlihat detected objeknya. Saya coba mode play game lagi. Oke. Nah, itu ada garis hijau. Saya tekan escape, saya kembali ke bagian enemy clone. Di sini terlihat di bagian komponen ada AI. Kita klik AI-nya. Saya coba klik resume. Harusnya terdeteksi detected objeknya adalah player. Kalau yang pertama. Kemudian coba saya klik yang bagian ketiga ya.
Kemudian saya lihat lagi komponen AI. Ini detected-nya masih none. Saya coba resume, saya dekatkan. Perhatikan detected objeknya terisi player. Kemudian ketika menjauh detected objeknya hilang. Oke. Ini saya tekan escape. Kemudian saya matikan mode play-nya. Oke. Nah, saya akan coba jelaskan dulu. Jadi di bagian script untuk variabel right direction dan left direction, sebenarnya right direction ini menggunakan fungsi quaternion Euler. Seperti yang kita udah ketahui bahwa quaternion itu untuk mengembalikan atau membuat sebuah vector tree dengan mengacu kepada representasi dalam bentuk rotation. Jadi kalau quaternion titik Euler ini lebih kepada rotation terhadap basisnya, tetapi basisnya terhadap masing-masing aksis. Jadi kalau kita menggunakan Euler, di sini ada X, Y, Z. Masing-masing direpresentasikan berdasarkan basis. Aksis X, kemudian rotation Y terhadap aksis Y, kemudian rotation Z terhadap aksis Z. Jadi masing-masing berbasis setiap komponen X, Y, dan Z. Oke, kemudian kita kembali ke bagian Unity. Ketika kita menjauhi dari posisi enemy yang sudah ditetapkan, yaitu tadi sekitar 4, berapa tadi ya. Kalau kita lihat di bagian prefab, asset prefab, di bagian enemy ini, di bagian AI itu ada 4,65. Kalau jauh dari 4,65 maka garis hijaunya itu enggak terdeteksi, jadi berubah ya. Ketika kita mendekati dengan angka 4,65 dan angelnya juga sesuai, yaitu 43,59, maka garis hijaunya itu nanti muncul. Oke, mungkin cukup untuk penggunaan 3 sensor yang disebut sebagai tree filter sensor, mulai dari distance, angle, sama recast yang kita buat dalam satu script dengan nama site. Oke, kalau begitu terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.